Selamat datang kembali di channel Mesin Waktuku. Apakah Anda ingin meraih kendali penuh atas pikiran Anda? Bagaimana jika saya katakan, Anda bisa mengubah cara Anda berpikir dalam hitungan menit? Hari ini saya akan membagikan dengan Anda rahasia untuk menguasai pikiran Anda. Ini bukan tentang trik ajaib, tetapi tentang teknik-teknik sederhana yang dapat Anda terapkan sekarang juga untuk mengubah hidup Anda. 1. Pentingnya pikiran. Cara menguasai pikiran Anda sangat penting untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Bruce Lee pernah mengatakan, sebagaimana Anda berpikir, demikianlah Anda akan menjadi, yang menyoroti betapa pentingnya peran pikiran dalam membentuk tindakan dan akhirnya, hasil yang kita capai. Semua tindakan yang kita lakukan, baik itu tindakan positif maupun negatif, selalu diawali oleh pikiran kita. Oleh karena itu, jika kita ingin mencapai hasil yang positif, kita harus memastikan bahwa pikiran kita juga selalu berada dalam keadaan positif dan konstruktif. Mengendalikan pikiran adalah langkah pertama menuju penguasaan diri dan pencapaian tujuan hidup yang lebih besar. 2. Meditasi. Cara menguasai pikiran Anda dapat dimulai dengan praktik meditasi, sebuah teknik kuno yang telah terbukti efektif dalam mengendalikan pikiran. Meditasi memungkinkan kita untuk mencapai kedamaian batin dan fokus yang lebih baik dengan secara sadar menenangkan pikiran kita. Meluangkan waktu hanya 10 menit setiap hari untuk bermeditasi dapat membawa perubahan besar dalam cara kita menghadapi pikiran negatif. Selama sesi meditasi, kita diajak untuk melepaskan diri dari kebisingan dan kekacauan sehari-hari, memungkinkan pikiran untuk bersih dan tenang. Dengan rutin berlatih meditasi, kita dapat belajar untuk mengenali dan mengelola pikiran negatif dengan lebih baik, menggantinya dengan pikiran yang lebih positif dan konstruktif. Hasilnya, kita tidak hanya menjadi lebih tenang dan fokus, tetapi juga lebih siap menghadapi tantangan hidup dengan sikap yang lebih positif. 3. Lingkungan positif. Cara menguasai pikiran Anda juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar Anda. Mengelilingi diri dengan orang-orang yang berpikiran positif adalah langkah penting untuk menjaga pikiran tetap dalam kondisi yang konstruktif. Orang-orang positif cenderung memberikan energi yang baik dan semangat yang menular, sehingga Anda lebih mudah terinspirasi untuk berpikir dan bertindak dengan cara yang sama. Inspirasi dari mereka bisa datang dalam bentuk dukungan, nasihat, atau sekadar kehadiran yang menyenangkan. Ketika Anda dikelilingi oleh individu yang optimis dan mendukung, pikiran Anda akan lebih mudah terfokus pada hal-hal yang baik dan produktif. Sebaliknya, jika Anda selalu berada di sekitar orang-orang yang negatif, pikiran Anda pun akan cenderung terbawa arus pesimisme dan keraguan. Oleh karena itu, memilih lingkungan sosial yang positif adalah kunci untuk menjaga dan menguasai pikiran Anda agar selalu berpikir dalam kerangka yang membangun dan penuh harapan. 4. Lupakan masa lalu. Cara menguasai pikiran Anda melibatkan kemampuan untuk melupakan masa lalu dan fokus pada saat ini. Masa lalu adalah sesuatu yang tidak dapat diubah, dan terus-menerus memikirkannya hanya akan membuang energi yang berharga. Untuk benar-benar menguasai pikiran, penting untuk menerima bahwa apa yang telah terjadi tidak bisa diubah dan tidak ada gunanya berlarut-larut dalam penyesalan atau rasa bersalah. Namun, ini tidak berarti bahwa Anda harus sepenuhnya mengabaikan masa lalu. Sebaliknya, gunakan pengalaman masa lalu sebagai pelajaran berharga untuk membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Fokuskan energi dan pikiran Anda pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan sekarang, seperti tindakan dan respons Anda terhadap situasi yang ada. Dengan melakukan ini, Anda akan dapat lebih baik mengarahkan pikiran Anda ke arah yang positif dan produktif,
serta membangun masa depan yang lebih baik berdasarkan pembelajaran dari masa lalu. 5. Visualisasi positif. Cara menguasai pikiran Anda juga melibatkan praktik visualisasi positif, yang merupakan teknik efektif untuk menjaga semangat dan pandangan optimis. Visualisasi positif adalah proses membayangkan diri Anda mencapai tujuan dan merasakan keberhasilan tersebut seolah-olah sudah terjadi. Dengan secara aktif membayangkan pencapaian tujuan, Anda dapat menciptakan gambaran mental yang kuat tentang keberhasilan yang ingin Anda raih. Ini tidak hanya membantu memotivasi Anda untuk bekerja lebih keras, tetapi juga memperkuat keyakinan diri dan optimisme Anda. Visualisasi positif berfungsi sebagai pendorong mental yang kuat, yang dapat membantu Anda tetap fokus dan termotivasi meskipun menghadapi tantangan. Dengan memvisualisasikan diri Anda dalam keadaan sukses, pikiran Anda akan lebih mudah untuk mengarahkan tindakan-tindakan yang mendukung pencapaian tersebut. Teknik ini mengubah cara Anda berpikir tentang diri sendiri dan kemampuan Anda, menjadikannya alat yang sangat efektif dalam proses menguasai pikiran dan mencapai tujuan hidup yang Anda tetapkan. 6. Dorongan terhadap pola pikir positif. Cara menguasai pikiran Anda melibatkan dorongan terhadap pola pikir positif, bahkan pada hari-hari yang penuh tantangan. Mempertahankan pandangan positif adalah kunci untuk menghadapi situasi sulit dengan tenang dan percaya diri. Pada saat-saat ketika segala sesuatunya tampak tidak berjalan sesuai rencana, penting untuk tetap berpegang pada pemikiran positif dan melihat sisi baik dari setiap situasi. Melihat keindahan dalam segala hal berarti menghargai momen kecil yang membawa kebahagiaan dan meminimalkan fokus pada aspek negatif. Ini bisa berarti menikmati sinar matahari pagi, tersenyum pada orang yang lewat, atau mensyukuri hal-hal sederhana dalam hidup. Dengan terus-menerus mencari dan menghargai keindahan di sekitar Anda, pikiran Anda akan menjadi lebih terbiasa untuk mengabaikan negativitas yang mungkin muncul. Sikap positif ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan mental Anda tetapi juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan produktif. Dorongan untuk tetap positif, meski dalam keadaan sulit, adalah bagian penting dari menguasai pikiran Anda dan membangun kehidupan yang lebih memuaskan dan bahagia. 7. Kenali pemicu. Cara menguasai pikiran Anda melibatkan mengenali dan memahami apa yang memicu pikiran negatif, serta mengambil langkah-langkah untuk menghindari pemicu tersebut dan mendorong pemicu yang positif. Pemicu pikiran negatif bisa berasal dari berbagai sumber, seperti situasi stres, lingkungan yang tidak mendukung, atau bahkan kebiasaan buruk seperti menghabiskan terlalu banyak waktu di media sosial. Mengenali pemicu ini adalah langkah pertama untuk mengendalikan reaksi emosional Anda terhadapnya. Setelah Anda mengetahui apa yang memicu pikiran negatif, Anda dapat mengambil tindakan untuk menghindarinya atau meminimalkan dampaknya. Misalnya, jika Anda tahu bahwa media sosial sering membuat Anda merasa cemas atau tidak puas, Anda bisa mengurangi waktu yang dihabiskan untuk itu atau mengganti konten yang Anda konsumsi dengan sesuatu yang lebih positif dan inspiratif. Selain itu, doronglah pemicu yang positif, seperti melibatkan diri dalam aktivitas yang membawa kebahagiaan dan kepuasan, atau berinteraksi dengan orang-orang yang memberi dukungan dan energi positif. Dengan secara aktif mengidentifikasi dan mengelola pemicu ini, Anda dapat menciptakan lingkungan mental yang lebih sehat dan lebih kondusif untuk perkembangan pribadi dan kesejahteraan emosional Anda. 8. Manfaat nafas dalam. Cara menguasai pikiran Anda dapat secara efektif dilakukan melalui praktik pernapasan dalam, yang memiliki banyak manfaat dalam menenangkan pikiran dan tubuh. Ketika Anda merasa stres atau cemas, bernafas dalam dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk mengembalikan ketenangan.
Teknik ini melibatkan mengambil nafas dalam-dalam melalui hidung, menahan nafas sejenak, dan kemudian menghembuskannya perlahan melalui mulut. Meluangkan waktu hanya 60-90 detik untuk latihan pernapasan dalam dapat secara signifikan menyegarkan pikiran Anda. Latihan pernapasan dalam ini tidak hanya membantu menurunkan tingkat stres dan kecemasan, tetapi juga meningkatkan fokus dan kejernihan mental. Bernafas dalam merangsang sistem saraf parasimpatik, yang bertanggung jawab untuk menenangkan tubuh setelah periode stres atau bahaya. Dengan mengaktifkan sistem ini, Anda dapat merasakan peningkatan ketenangan dan kontrol atas pikiran Anda. Teknik ini sangat sederhana dan dapat diterapkan kapan saja dan di mana saja, memberikan Anda alat praktis untuk menguasai pikiran dan menghadapi tantangan sehari-hari dengan lebih tenang dan percaya diri. Seiring waktu, praktik pernapasan dalam yang rutin dapat membangun dasar yang kuat untuk kesejahteraan mental dan emosional yang lebih baik, menjadikannya komponen penting dalam strategi menguasai pikiran Anda. 9. Dengarkan tubuh Anda. Cara menguasai pikiran Anda melibatkan mendengarkan tubuh Anda karena tubuh dan pikiran memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Tubuh seringkali memberikan tanda-tanda yang mencerminkan kondisi pikiran Anda. Misalnya, rasa tegang di leher dan bahu bisa menjadi indikasi stres, sementara gangguan pencernaan mungkin menandakan kecemasan yang mendalam. Dengan memperhatikan tanda-tanda fisik ini, Anda dapat lebih cepat mengidentifikasi kondisi mental Anda dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasinya. Ketika tubuh Anda merasa lelah atau sakit, ini bisa menjadi peringatan bahwa pikiran Anda sedang berada dalam keadaan tertekan atau terlalu banyak bekerja. Sebaliknya, menjaga tubuh dalam kondisi yang sehat dengan cukup istirahat, nutrisi yang baik, dan olahraga teratur juga dapat membantu menjaga pikiran tetap sehat dan seimbang. Mendengarkan tubuh Anda dan merespons dengan tindakan yang tepat tidak hanya membantu dalam menjaga kesehatan fisik, tetapi juga mendukung kesejahteraan mental Anda. Dengan begitu, Anda dapat mencapai harmoni antara tubuh dan pikiran, yang merupakan langkah penting dalam proses menguasai pikiran Anda. 10. Melibatkan penggunaan afirmasi. Cara menguasai pikiran Anda juga melibatkan penggunaan afirmasi, yaitu kata-kata positif yang dapat membantu menenangkan dan memperkuat pikiran Anda. Afirmasi adalah pernyataan-pernyataan yang Anda ucapkan atau pikirkan secara berulang-ulang untuk membangun keyakinan dan memperkuat pola pikir positif. Kata-kata positif ini berfungsi sebagai pengingat yang kuat bahwa Anda memiliki kendali atas pikiran dan perasaan Anda. Dengan secara rutin menggunakan kutipan inspiratif dan mantra harian, Anda dapat mengondisikan pikiran untuk lebih fokus pada hal-hal positif dan mengatasi keraguan serta rasa takut. Misalnya, mengulangi afirmasi seperti, "I-saya mampu menghadapi tantangan apapun," atau "I-saya layak mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan," setiap pagi dapat memberikan dorongan motivasi yang signifikan. Afirmasi bekerja dengan cara memperkuat keyakinan Anda terhadap diri sendiri dan kemampuan Anda untuk mencapai tujuan. Teknik ini tidak hanya membantu dalam mengurangi stres dan kecemasan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri dan ketahanan mental. Dengan memasukkan afirmasi ke dalam rutinitas harian Anda menciptakan lingkungan mental yang lebih positif dan mendukung, yang merupakan langkah penting dalam proses menguasai pikiran Anda. 11. Hindari orang negatif. Cara menguasai pikiran Anda juga melibatkan menghindari orang-orang negatif karena lingkungan yang negatif dapat mempengaruhi pikiran dan perasaan Anda secara signifikan. Interaksi dengan individu yang selalu pesimis atau mengeluh dapat menular dan menghambat kemampuan Anda untuk mempertahankan pola pikir positif.
Orang-orang negatif cenderung menarik energi Anda dan menanamkan keraguan serta ketakutan yang tidak perlu dalam pikiran Anda. Oleh karena itu, penting untuk secara sadar memilih lingkungan sosial Anda dan kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang positif dan mendukung. Orang-orang positif membawa energi yang membangun dan inspiratif, yang dapat membantu Anda melihat sisi baik dalam setiap situasi dan mendorong Anda untuk terus maju menuju tujuan Anda. Mereka memberikan dukungan emosional, memotivasi Anda, dan membantu menjaga semangat Anda tetap tinggi. Dengan menciptakan jaringan sosial yang positif, Anda tidak hanya melindungi diri dari dampak negatif, tetapi juga memperkuat pikiran dan mental Anda, menjadikannya lebih mudah untuk menguasai pikiran dan menjalani hidup dengan lebih optimis dan percaya diri. 12. Baca buku. Cara menguasai pikiran Anda juga dapat dilakukan melalui membaca buku, yang merupakan sumber pengetahuan yang luar biasa untuk memahami cara kerja pikiran. Buku-buku yang membahas psikologi, pengembangan diri, dan spiritualitas menawarkan wawasan yang mendalam tentang bagaimana pikiran berfungsi dan bagaimana Anda dapat mengendalikannya. Salah satu contoh buku yang sangat bermanfaat adalah The Power of Now, oleh Eckhart Tolle. Dalam buku ini, Tolle menjelaskan pentingnya hidup di masa kini dan bagaimana kesadaran penuh terhadap saat ini dapat membantu Anda mengatasi stres dan kecemasan. Dengan membaca buku seperti ini, Anda dapat mempelajari teknik-teknik praktis untuk mengendalikan pikiran Anda, memahami hubungan antara pikiran dan emosi, dan menemukan cara-cara baru untuk mencapai kedamaian batin. Buku juga dapat memberikan inspirasi dan motivasi, membantu Anda melihat tantangan dari perspektif yang berbeda, dan memperkuat kemampuan Anda untuk berpikir positif. Melalui membaca, Anda tidak hanya memperluas pengetahuan, tetapi juga memperkaya diri dengan alat-alat yang dapat digunakan untuk menguasai pikiran Anda dan menjalani hidup yang lebih bermakna dan bahagia. 13. Latih memori. Cara menguasai pikiran Anda juga melibatkan melatih memori Anda, terutama di era teknologi saat ini di mana perangkat digital seringkali mengambil alih banyak fungsi kognitif kita. Penggunaan teknologi yang berlebihan dapat mempengaruhi kemampuan daya ingat kita, karena kita cenderung mengandalkan perangkat untuk mengingat informasi daripada otak kita sendiri. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk secara aktif melatih memori melalui berbagai teknik dan latihan kognitif. Salah satu metode yang efektif adalah visualisasi, di mana Anda membayangkan dengan jelas informasi yang ingin diingat dalam bentuk gambar atau cerita. Teknik ini membantu memperkuat ingatan dengan menciptakan hubungan visual yang kuat dengan informasi tersebut. Selain visualisasi, latihan kognitif lainnya seperti permainan memori, teka-teki, dan latihan otak dapat membantu meningkatkan daya ingat dan fungsi kognitif secara keseluruhan. Dengan melatih memori secara rutin, Anda tidak hanya memperkuat kemampuan untuk mengingat informasi penting tetapi juga meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Ini adalah langkah penting dalam proses menguasai pikiran Anda, karena memori yang kuat memungkinkan Anda untuk lebih mudah mengakses dan menggunakan pengetahuan dan pengalaman Anda dalam kehidupan sehari-hari. 14. Biarkan pikiran berkeliaran. Cara menguasai pikiran Anda juga melibatkan memberi kebebasan pada pikiran untuk berkeliaran atau berfantasi, karena aktivitas ini dapat secara signifikan meningkatkan kreativitas Anda. Ketika Anda membiarkan pikiran berkeliaran tanpa batasan, Anda membuka diri terhadap ide-ide baru dan perspektif segar yang mungkin tidak muncul saat Anda terlalu fokus atau tegang. Proses ini memungkinkan otak Anda untuk menghubungkan konsep-konsep yang tampaknya tidak terkait, menghasilkan solusi kreatif dan inovatif untuk berbagai masalah. Namun,
Penting juga untuk mengetahui kapan harus kembali fokus setelah memberi kebebasan pada pikiran Anda. Meskipun berfantasi bisa sangat bermanfaat, kemampuan untuk mengarahkan kembali perhatian ke tugas-tugas yang penting adalah keterampilan yang sama pentingnya. Dengan menyeimbangkan waktu untuk berpikir bebas dan fokus, Anda dapat memaksimalkan potensi pikiran Anda, memanfaatkan kreativitas, dan tetap produktif. Ini adalah bagian integral dari menguasai pikiran Anda, karena Anda belajar untuk mengelola aliran pikiran Anda dengan cara yang mendukung baik eksplorasi kreatif maupun pencapaian tujuan konkret. 15. Jangan tekan emosi. Cara menguasai pikiran Anda juga melibatkan jangan menekan emosi, melainkan rasakan dan pahami emosi Anda dengan sepenuhnya. Mengalami dan mengakui emosi, baik positif maupun negatif, adalah langkah penting untuk memahami diri sendiri dan mengelola pikiran dengan lebih baik. Ketika Anda membiarkan diri Anda merasakan emosi tanpa mengabaikannya, Anda dapat memperoleh wawasan tentang apa yang memicu perasaan tersebut dan bagaimana mereka mempengaruhi tindakan dan keputusan Anda. Memahami emosi Anda membantu Anda mengenali pola pikir dan perilaku yang mungkin perlu diubah untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Misalnya, ketika merasa marah atau sedih, alih-alih menekan perasaan tersebut, Anda dapat mencari tahu sumbernya dan mencari cara yang konstruktif untuk menghadapinya. Dengan melakukan ini, Anda dapat mencegah emosi negatif dari menumpuk dan menyebabkan stres atau kecemasan yang lebih besar. Selain itu, memahami dan mengelola emosi dengan baik juga meningkatkan empati dan hubungan sosial, karena Anda menjadi lebih sadar dan responsif terhadap perasaan orang lain. Dengan demikian, menguasai pikiran Anda tidak hanya tentang mengendalikan pikiran tetapi juga tentang mengelola emosi dengan bijaksana untuk mencapai keseimbangan dan ketenangan batin. 16. Terima pikiran negatif. Cara menguasai pikiran Anda juga melibatkan menerima pikiran negatif, bukan menghindarinya. Menghadapi pikiran negatif secara langsung memungkinkan Anda untuk memahami sumber dan alasan di balik pikiran tersebut, serta mencari cara yang efektif untuk mengatasinya. Ketika Anda menerima dan mengeksplorasi pikiran negatif, Anda memberi diri Anda kesempatan untuk menganalisis dan memproses emosi yang menyertainya, yang dapat mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam tentang diri sendiri dan situasi yang dihadapi. Sebaliknya, jika Anda terus-menerus menghindari pikiran negatif, mereka cenderung menjadi lebih kuat dan persisten, mengganggu kesejahteraan mental Anda. Mengakui pikiran negatif sebagai bagian alami dari pengalaman manusia memungkinkan Anda untuk meredakan kekuatannya dan mengurangi dampaknya pada hidup Anda. Misalnya, jika Anda merasa cemas tentang sebuah proyek, alih-alih mengabaikan perasaan cemas tersebut, cobalah untuk memahami apa yang memicu kecemasan dan temukan langkah-langkah yang dapat Anda ambil untuk mengatasinya. Dengan menerima pikiran negatif, Anda dapat mengembangkan strategi coping yang lebih sehat dan produktif, serta meningkatkan kemampuan Anda untuk menjaga keseimbangan emosional dan mental. Ini adalah langkah penting dalam proses menguasai pikiran Anda, karena penerimaan adalah kunci untuk transformasi dan pertumbuhan pribadi. Jika kalian menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe gratis untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Jika berkenan boleh, super thanks buat beli kopi agar lebih semangat untuk bikin konten seperti ini.